Film Jupiter's Legacy ini terdiri dari alur maju dan mundur. Jadi, jika diceritakan sesuai dengan alur film, ditakutkan akan membuat teman-teman merasa pusing dan tidak paham mengenai alurnya. Saya akan menceritakan alur tersebut secara terpisah agar teman-teman dapat lebih mudah memahami film ini dan dapat menikmati tayangan seluruh alur yang saya sediakan. Alur mundur dari seri ini menceritakan mengenai perjalanan hidup pemimpin superhero sebelum mendapatkan kekuatannya. Dan alur maju dari seri ini menceritakan tentang sebuah kode etik yang semakin diragukan oleh para superhero. Untuk mengetahui hal tersebut, mari kita ke filmnya. Untuk alur mundur, episode 6 ini dimulai dengan adegan Sheldon dan teman-temannya yang sedang berunding dengan kapten kapal. Kapten kapal ini bernama Burgess. Suasana dalam perundingan tersebut agak tegang karena koordinat tujuan Sheldon adalah tempat yang dimana pada tahun lalu terdapat 8 kapal yang tenggelam. Kabar burung juga mengatakan jika tenggelamnya kapal-kapal tersebut karena ada sesuatu di dalam air. Sang kapten tidak menyetujui keinginan Sheldon karena biaya yang diterima tidak sebanding dengan risikonya. Uang Sheldon pun ditambah oleh Walt dan sang kapten pun setuju. Berjalanlah mereka ke kapal yang sudah mereka bayar. Di sini, penampakan ayah Sheldon masih mengikutinya. Setelah sampai, Sheldon dan Walt terkejut melihat kapal sewaan mereka. Karena dengan harga yang sudah mahal, mereka cuma mendapat sebuah kapal yang terlihat sangat tua dan terlihat tidak terawat. Mereka pun menaiki kapal tersebut. Di atas kapal sudah ada sang kapten, dan ia menerapkan aturan jika tidak boleh ada senjata di atas kapal. Maka Sheldon dan teman-temannya pun mengumpulkan senjata mereka dan menyerahkannya ke awak kapal. Perjalanan Sheldon dan teman-temannya pun dimulai. Dalam perjalanan, Grace yang ditugaskan untuk mendokumentasi menemukan kejadian aneh. Di sini, Grace melihat Sheldon yang sedang berbicara sendiri. Di lain waktu, Grace dan mantan pegawai Sheldon juga memergoki Sheldon yang sedang berbicara sendiri. Setelah menemukan kejanggalan itu, mereka pun menanyakan ke Walt. Tapi di sini, Walt menolak untuk menjawab. Di malam hari itu juga, ternyata kru kapal sedang kebingungan karena kapal sedang mengalami kebocoran. Dan sialnya, mereka sedang berlayar tanpa teknisi. Di sini, Sheldon mulai terlihat kacau dan mulai menuduh kapten. Padahal kecurigaan Sheldon tersebut ialah hasutan dari penampakan ayahnya agar mereka terpecah belah dan menyerah. Mantan pegawai Sheldon pun memiliki inisiatif untuk memperbaiki mesin pompa kapal agar dapat memompa air keluar dari lambung kapal. Terjadi sedikit perdebatan antara anak buah kapal dan mantan pegawai Sheldon ini. Tidak sampai berkelahi, perdebatan itu pun berhenti dan mesin pompa pun ditangani oleh mantan pegawai Sheldon. Selama kejadian itu, secara diam-diam, Grace memasuki ruangan Sheldon untuk mencari petunjuk. Grace pun menemukan gambaran-gambaran seperti kincir angin dan wajah ayah Sheldon yang terluka akibat bunuh diri. Walt pun menanyakan ke Sheldon tentang apa semua ini. Mereka pun bertengkar. Di tengah pertengkaran, George muncul dan memberitahukan jika ada masalah yang harus Sheldon dan Walt ketahui. Mereka pun pergi ke atas kapal. Ternyata awak kapal menolong sebuah pria yang sedang terombang-ambing di lautan. Sheldon pun terharu melihat pria itu, karena pria ini adalah pria terakhir yang sedang Sheldon cari-cari. Mereka pun memberinya makan dan menginterogasinya. Bagaimana bisa ia terombang-ambing di lautan? Orang itu pun menjelaskan bahwa ia dari Palang Merah dan seorang dokter bedah. Ia menceritakan mengenai badai yang menyerangnya. Seketika Sheldon teringat pesan dari kakek-kakek di peternakan Miller. Tiba-tiba kapal mereka pun terguncang. Ternyata mereka menuju ke arah badai yang diceritakan orang tersebut. Semua panik dan hendak memutar kapal untuk menghindari badai itu. Tapi tidak dengan Sheldon. Ia tetap ingin menerjang badainya. Terjadilah perdebatan di sana. Dalam perdebatan, Sheldon melihat penampakan ayahnya yang berusaha membuat Sheldon menyerang semua teman-temannya. Perdebatan masih berlangsung. Grace di sini sudah yakin jika Sheldon mengalami gangguan jiwa. Sheldon pun dibawa ke kabinnya agar tidak mengacau. Ketika sudah dibawa dan dalam perjalanan menuju kabin, Sheldon menyerang anak buah kapal tersebut sampai tak sadar dan merebut senjata api dari mereka.
Dengan senjata api itu, Sheldon mengancam seluruh orang di kapal untuk menerjang badai. Saat Sheldon mengancam, muncul penampakan ayah Sheldon yang mengatakan Sheldon harus membunuh teman-temannya karena mereka menghalangi jalan Sheldon. Seketika, Sheldon pun teringat ucapan dari orang tua di peternakan Miller yang mengatakan jika penampakan itu akan membohongimu. Sheldon pun tersadar dan menjatuhkan senjatanya. Tak lama kemudian, badai itu berhenti. Ternyata selama berdebat tadi, sebenarnya mereka tengah masuk di pusaran badai. Jam Sheldon pun tiba-tiba berdetik dan mengeluarkan suara dengung hingga membuat telinga seluruh orang di kapal sakit. Jam itu pun berhenti berdetik dan pecah. Dalam kondisi sudah tidak mengalami sakit, Grace melihat pulau di mana kapal mereka sedang mengarah ke sana. Alur mundur dari serial Jupiter's Legacy pun selesai. Kita berganti ke alur maju. Di sini kita diperlihatkan ketika Sheldon dan Grace sedang memadu kasih. Belum sampai selesai, Sheldon harus pergi untuk menyelamatkan bumi dari meteor jatuh. Kasihan Grace. Sembari menunggu, Grace melihat foto-foto ketika mereka masih dalam perjalanan mengikuti Sheldon. Di luar ada Brandon yang sedang memasang pasak kayu untuk pagar. Lalu datanglah Grace yang akan berpatroli. Brandon menawarkan dirinya untuk membantu ibunya. Grace mengatakan jika Brandon masih harus mengurus ladang. Di sini Brandon mempertanyakan mengenai kode etik. Kenapa kita harus memberi contoh jika tidak dihiraukan? Grace menjawab karena itu hal yang benar dan meminta Brandon untuk mengingat hal itu. Grace pun berangkat untuk berpatroli. Di lain tempat terjadi perdebatan antara Jana dan teman-temannya. Teman Jana hendak membunuh sebuah penjahat yang sudah terkapar karena sudah membuat temannya mengalami luka parah dan hampir mati. Jana mencegah teman-temannya tersebut karena ingin menjaga kode etik. Tiba-tiba datang Grace untuk menghentikan teman Jana. Akhirnya teman Jana dapat dihentikan oleh Grace. Teman Jana mempertanyakan upaya Union karena para superhero sekarang banyak yang tumbang dalam menjalankan tugas. Mendengar hal itu, Grace hanya bisa diam. Setelah kejadian tersebut, Jana dan Grace berada di Supermax. Di sana, Grace dan Jana mengobrol. Dalam obrolan, Jana keceplosan menanyakan Chloe yang sudah pulang dari rumah sakit. Grace pun terkejut karena ia tidak mengetahui sama sekali jika Chloe ternyata sedang di rumah sakit dan sekarang sudah pulang. Grace pun pergi meninggalkan Jana untuk menjenguk Chloe di apartemennya. Di apartemen, Chloe sedang berasik-asik dengan Hutch. Ketika Hutch pergi ke toilet untuk berkemih, di jendela sudah ada Grace yang datang menjenguk. Di sini, Grace ingin mengingatkan Chloe akan perbuatannya. Namun, Chloe sudah muak dengan semua ucapan orang tuanya, dan Chloe pun mengusir pergi ibunya. Setelah dari apartemen Chloe, Grace mengunjungi Fitz di Union untuk mendapatkan kabar dari superhero muda yang terluka. Di sini Fitz menyampaikan jika ia mendukung bahwa kode etik harus diubah karena kode etik tersebut sudah tidak sesuai dengan zaman sekarang. Keesokan harinya, Grace mendapatkan laporan jika ada anak buah Black Star yang merusak setengah blok di kota. Dan Jana masuk ke dalam bangunan untuk mengejarnya. Grace pun masuk ke dalam bangunan untuk menolong Jana. Di dalam sangat sunyi dan gelap. Grace pun terus mencari keberadaan Jana, sampai ia mendengar suara seseorang mengatakan, "Tidak!" Grace pun menghampiri suara itu. Ketika masih mencari, Grace dikagetkan oleh sebuah tangan yang menyentuh kakinya. Ternyata itu adalah Jana yang sudah sekarat setelah bertempur. Dalam sekaratnya, Jana mengungkapkan pelakunya adalah Brian, dan Jana tidak membunuhnya. Jana mematuhi kode etik. Dengan isi perut terburai, Jana pun meninggal. Grace sangat marah dengan keadaan ini. Tak lama, Brian pun muncul dan menyerang Grace. Terjadilah pertempuran antara Brian melawan Grace.
Dalam pertempuran ini, Grace sudah sangat marah dan memukul habis-habisan, sampai darah-darah dari Brian melumuri muka dan baju Grace. Grace pun keluar dari bangunan dengan berlumuran darah. Ia meminta polisi untuk melaporkan jika Ghost Beam alias Jana telah meninggal. Polisi itu balik bertanya bagaimana dengan penjahatnya. Grace menjawab, ia masih hidup. Grace pun kembali ke rumahnya. Di rumah, Grace masih terguncang dengan keadaan tadi. Setelah selesai dengan mandinya, datanglah Sheldon dari tugas menghentikan meteor. Grace pun memberitahu Sheldon bahwa Jana telah meninggal. Setelah memberitahukan hal itu, Grace pergi meninggalkan Sheldon keluar rumah. Sheldon pun menyusul Grace dan mereka saling memandang langit. Alur maju dari serial Jupiter's Legacy pun selesai. Dalam alur maju, kita makin diyakinkan bahwa kode etik superhero benar-benar sudah tidak sesuai dengan zaman dan hanya membahayakan para superhero. Dalam alur mundur, perjalanan spiritual Sheldon pun akhirnya menemukan titik terang, di mana ia berhasil membuktikan kepada semua orang jika semua gambaran-gambaran yang Sheldon alami itu nyata. Untuk lebih mengetahui tentang kelanjutan kisah Jupiter's Legacy, nantikan episode 7 di Kilat Film. Terima kasih dan jangan lupa subscribe.